Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Safaris Imunologi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai tumor nekrosis faktor superfamili. Kalau kemarin kita membahas mengenai TNF alfa atau tumor nekrosis faktor alfa, sekarang kita membahas mengenai TNF beta atau tumor nekrosis faktor beta, atau yang dulu disebut dengan limfotoksin alfa. Nanti yang kita bahas adalah mulai sekilas tentang limfotoksin alfa atau TNF beta ini, kemudian siapa sel penghasil TNF beta, bagaimana induksi sintesisnya, apa reseptornya, bagaimana transduksi sinyal intrasel dari TNF beta ini, kemudian regulasi dari limfotoksin alfa atau TNF beta ini, serta fungsinya. Nah, untuk yang kali ini nanti kita bahas semuanya kecuali yang fungsi ya. Untuk fungsi kita bahas pekan depan. Kita lanjutkan. Pertama, pendahuluan ya. Jadi TNF beta itu atau limfotoksin alfa itu termasuk golongan limfotoksin selain limfotoksin beta. Jadi ada dua jenis, limfotoksin alfa dan limfotoksin beta ya. Ya cuma nanti yang limfotoksin beta nanti ada ketentuan khusus ya. Nanti kita bahas setelah membahas limfotoksin alfa ya. Nah, limfotoksin alfa atau TNF beta ini mempunyai kemiripan mengenai urutan asam aminonnya dengan TNF alfa sebanyak 30% ya. Ya cuma struktur tersier dan struktur kuartener dari limfotoksin alfa itu mirip dengan TNF alfa ya. Jadi mirip ada antara TNF beta dengan TNF alfa gitu ya. Nah, limfotoksin alfa itu seperti halnya TNF SF, tumor nekrosis faktor superfamili yang lain, maka limfotoksin alfa ini disekresikan dalam bentuk trimer. Kita lanjutkan. Nah, siapa penghasil dari TNF beta ini? Ya, terutama dihasilkan oleh limfosit ya. Ini gambar sel limfosit ya. Nah, limfosit ada banyak, terutama adalah sel T, sel B dan sel NK gitu. Nah, bagaimana induksi sintesisnya ya? Jadi kalau misalnya sebuah sel T yang naif ya, yang sel T helper 0 CD4 gitu, dia kan bisa mengenali antigen yang disajikan oleh APC, antigen presenting cell, melalui molekul 5C kelas 2 gitu ya. Setelah dia mengenali antigen, maka sel T ini menjadi aktif ketika pada saat yang sama ada sinyal yang kedua dan ketiga dari molekul kostimulatori maupun dari sitokin ya. Nah, sel TCD4 ini akan bisa berubah menjadi berbagai macam jenis sel T helper ya. Terpolarisasi menjadi sel T helper beberapa jenis ya. Nah, nanti kalau misalnya milieu eksternalnya itu atau lingkungan sekitarnya itu banyak ditemukan interleukin 12 ya, maka sel T helper ini di dalam sel T helper 0 ini nanti akan berkembang atau teraktifkan faktor transkripsi Tibet gitu ya. Nah, ini nanti akan mempengaruhi polarisasi sel T helper naif itu ke arah sel T helper 1. Nah, ketika menjadi sel T helper 1, maka sel T helper itu akan mensintesis dan mensekresikan sitokin apa saja ya, interferon gamma, interleukin 2 dan nah ini limfotoksin gitu ya. Nah, ini induksi sintesisnya. Yang pertama karena aktivasi dari sel T helper ya, menjadi sel T helper 1 sehingga menghasilkan limfotoksin. Yang kedua juga bisa karena ini sitokin proinflamasi ya. Kalau ada sitokin proinflamasi seperti NF alfa, TNF beta sendiri ya, interleukin 1 beta gitu ya. Nanti dia bisa berikatan dengan reseptornya. Kalau sudah berikatan mengaktifkan NF-kB. Nah, NF-kB-nya masuk ke dalam inti sel, mempengaruhi gen target. Salah satunya adalah limfotoksin gitu ya. Ini induksi sintesis dari TNF beta atau limfotoksin alfa. Kita lanjutkan. Nah, apa reseptor dari limfotoksin alfa atau TNF beta ini? Nah, ada beberapa ya. Limfotoksin alfa
itu bisa dikenali oleh tumor necrosis faktor reseptor 1, TNFR1, atau dia juga bisa dikenali oleh TNFR2 atau HVEM, herpes virus entry mediator gitu ya, dan juga bangunan struktur yang disebut dengan TROI gitu. Keempatnya ini bisa mengenali TNF beta ya. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana transduksi sinyal dari limfotosin alfa? Ya, yang pertama, transduksi sinyal melalui jalur TNF reseptor 1 dan TNF reseptor 2. Nah, ini persis sama seperti aktivasi TNFR1 dan TNFR2 oleh TNF alfa. Nah, untuk hal ini maka silakan dilihat ketika membahas TNF alfa di bagian kedua dan ketiga ya, kalau nggak salah ya, coba nanti dilihat ya. Nah, itu yang pertama, transduksi sinyal melalui tumor necrosis faktor reseptor 1 dan 2. Kita lanjutkan. Nah, bisa juga limfotoksin alfa ini nanti dikenali oleh herpes virus entry mediator ya. Kalau dia sudah dikenali begini, nanti akan menghasilkan TRAF, TNF reseptor associated factor itu ya. TRAF nanti ini bisa mengaktifkan NF-kB ya, NF-kB-nya mempengaruhi ekspresi gen. TRAF mengaktifkan Jun-N kinase ya, juga P38 dan ERK atau extracellular regulated kinase. Nah, kinase ini nanti akan melalui sebuah jalur yang belum diketahui ya. Nah, nanti faktor yang belum diketahui ini mempengaruhi ekspresi sitokin gitu ya. Nah, itu yang dari jalur HVEM. Kemudian limfotoksin alfa yang berikatan dengan TROI nanti sama, dia bisa mengaktifkan TRAF gitu ya. TRAF-nya mengaktifkan JNK seperti yang sebelumnya tadi ya. Nah, atau TROI ini akan mengaktifkan ASK ya, atau apoptosis signaling kinase 1 gitu ya. Nanti ASK1 ini mengaktifkan JNK. Nah, nanti melalui proses yang rumit dan belum diketahui dengan pasti, nanti prosesnya apa saja. Nah, ini akan memicu pembentukan ekspresi sitokin gitu ya. Nah, TROI nanti juga bisa mengaktifkan NF-kB. Nah, NF-kB-nya memicu ekspresi gen penyandi sitokin gitu. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana pengaturan? Nah, ini amplifikasi ya, regulasi itu kan bisa ditekan, bisa ditingkatkan ya. Nah, ini adalah regulasi limfotosin alfa dalam hal amplifikasi atau feedback positif gitu ya. Nah, ini kalau sudah ada TNF beta ya, atau tadi ya seperti tadi ada interleukin sitokin proinflamasi memicu pembentukan TNF beta. TNF beta yang dihasilkan nanti semakin meningkatkan pembentukan TNF beta lagi gitu ya, lingkaran setan. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini yang berikutnya adalah regulasi ini yang menghambat gitu ya. Nah, ternyata tumor necrosis faktor reseptor yang ada di membran sel itu bisa dipotong oleh enzim TACE itu ya. Kalau dipotong berarti dia bisa lepas dari membran sel ya. Kalau dia sudah terlepas dari membran sel, dia ikut sirkulasi, ikut di cairan jaringan itu ya. Nah, sekretory tumor necrosis faktor reseptor ini bisa mengikat limfotoksin alfa. Nah, kalau sudah terikatan padahal dia sudah di luar sel, maka dia akan menghambat kerja dari limfotoksin alfa. Nah, saya kira demikian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.